Para ulama menyatakan bahwa sumber kekeliruan atau sebab utama sebagian orang menolak dan mentakwil sifat-sifat Allah adalah yang pertama tadi, at-takyif, memperbagaimanakan. Dia baca ayat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya terbentang menginfakkan, memberikan sesuai dengan kehendaknya. Dia perbagaimanakan. Maka kata para ulama, manusia ini ketika memperbagaimanakan, maka yang terbesit di dalam benaknya, di dalam hatinya adalah dengan sesuatu yang telah dia lihat. Ya kan? Dia akan menganggap itu sama dengan sesuatu yang pernah dia lihat atau yang pernah dia dengar. Dan semuanya makhluk. Akhirnya dia, enggak mungkin. Kalau demikian, saya tolak, enggak mungkin. Karena penyebutannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Berarti saya takwil. Maksud dengan dua tangan adalah kekuatan, adalah nikmat. Maksud dengan istawa adalah istawna. Maka jawabannya, kata para ulama, lebih pintar dia daripada Allah dan Rasulnya. Lebih pintar dia daripada para sahabat Nabi, para tabi'in yang membiarkan ayat tersebut sebagaimana zahirnya yang bermakna di dalam bahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Kalimat yada dalam bahasa Arab jelas. Kalimat istawa dalam bahasa Arab jelas, meninggi, mengatas, menempat. Bagaimana ya? Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Yang jelas sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah tetap akbar. Tidak sanggup saya pikirkan. Memang gak disuruh pikirkan, disuruh imani nama-nama Allah dan sifatnya, bukan disuruh pikirkan. Kapan kita pikirkan, pasti kita akan mentakwil. Kewajiban kita dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mengimaninya sebagaimana yang terdatang dalam Al-Quran dan hadis, dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat Nabi, tanpa memperbagaimanakannya, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Jelas ya? Aman. Dan orang yang menyatakan saya tidak mampu menyatakan istiwanya Allah karena menyerupai sifat makhluk, maka kalau demikian Anda tidak boleh menyatakan Allah Sami', Allah Basir, Allah melihat, Allah mendengar, Allah wujud ada. Karena tiga sifat ini juga ada pada manusia. Manusia punya sifat wujud, manusia punya sifat melihat, manusia juga punya sifat mendengar, mengetahui. Oh enggak, mendengarnya Allah beda dengan mendengar makhluk. Demikian juga istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tersucikan dari segala kekurangan, yang tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk. Selesai. Ya. Tapi kalau dia takwil sebagai sifat, ya terima sebagai dia kontradiksi. Makanya betul ulama salaf katakan, man khalafa sunnah tanaqad, orang yang menyelisih petunjuk salaf dalam agama banyak kontradiksi dalam dakwahnya, dalam pemahamannya. Dan istawa, saya ingatkan di sini, tidak boleh diartikan dengan semanyam. Mengartikan istawa dengan semanyam ini kekeliruan yang sangat fatal. Karena bersemanyam dalam kamus bahasa besar Indonesia artinya apa? Sinonim apa? Duduk, ya kan? Kalimat istawa yang diterangkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, tidak ada satupun dari makna duduk di dalamnya. Tapi makna yang ala, wartafa'a, wa qasada, wastaqar. Empat ini makna yang datang dari ulama salaf. Meninggi, mengatas, ya, bertempat dan menuju. Bagaimana ya? Sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tetap akbar, Allah khaliq, Allah maha kaya, Allah tidak diliputi oleh arah. Allah akbar, Allah ghani. Tidak sanggup saya pikirkan. Memang jangan dipikirkan. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengimani, bukan memikirkan. Ini dalam bab akidah. Jelas ya? Makanya telah saya bacakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Imam Malik marah ketika ada orang yang bertanya tentang istiwa bagaimananya, ya kan? Beliau menjawab, al-istiwa ma'lum, kalimat istawa dalam bahasa Arab ma'lum, wal imanu bihi wajib, mengimaninya sebuah kewajiban karena datang dalam sekian ayat dari Al-Quran, datang dari hadis-hadis Nabi, datang dari para sahabat Nabi.
Wal kaifu anu maju. Bagaimananya kita nggak tahu karena Allah tidak memberitahukan kepada nabinya. Nabi pun tidak memberitahukan kepada para sahabatnya bagaimana istiwanya Allah, dan para sahabat pun tidak memberitahu kepada para tabi'in. Tabi'in juga tidak memberitahukan kepada kami. Wasu'alu anhu bidah, menanyakan bagaimananya istiwanya Allah, ini adalah bidah karena Nabi tidak menanyakan kepada Allah. Nabi lebih cerdas, Nabi lebih semangat. Sebagian orang bertanya, baik kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Karena Allah menerangkan dirinya beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau demikian, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Na'udzubillah dari perkataan yang seperti ini. Kata para ulama, qif min haitsu waqaf. Berhentilah kamu di mana Nabi, para sahabat, ulama salah berhenti di situ dalam bab akidah. Nabi turun kepadanya 7 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan istiwa Allah. Nabi tidak pernah bertanya, Allah di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Nabi membacakan ayat-ayat istiwanya Allah kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya, di mana engkau kalau demikian sebelum menciptakan langit dan bumi. Para tabi'in, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam beragama, tidak ada satupun yang bertanya kepada para sahabat, kalau demikian di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Kata Imam Malik, menanyakannya adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik. Ini bab asma wa sifat. Berulang kali saya tekankan ini karena penyimpangan dalam bab asma wa sifat sangatlah banyak. Ya. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah banyak, tetapi lebih banyak lagi kata para ulama dalam bab asma wa sifat. Banyak orang bagus tauhid uluhiyahnya, dalam bab asma wa sifatnya dia mumatsilah, dia mu'attilah, dia mulhidah. Dan telah ada kitab-kitab akidah seperti kitab At-Tahawi disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Is, beliau terangkan sejarah terjadi penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Yang pada dasarnya adalah menggunakan akal. Yang kedua, karena banyaknya kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman khalifah yang jahat Ma'mun, yang memenjarakan Imam Ahmad dan mencambuk Imam Ahmad sampai tulang punggung beliau patah, dan membunuh sekian ulama, dan memerintahkan tokoh ahlul bidah di masa itu yang bernama Ibnu Abi Du'ad menerjemahkan kitab-kitab Yunani yang membahas filsafat ke dalam bahasa Arab. Ini sumbernya.